Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di IRP oleh saya Nina Fadenajwa Eskomemkom dari Politeknik Kalteng Riau. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya yang berkaitan dengan pengenalan IRP. Jadi capaian untuk mata kuliah ini di pertemuan ini adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep ERP, terus keterkaitannya dengan CRM apa, SCM, serta sistem produksi dan bisnis, dan berbagai ERP software package. Ya, nah subtopiknya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Pertama, nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana perkembangan ERP dan definisinya seperti apa, kemudian bagaimana ERP dan sistem terintegrasi, kaitannya ERP dengan SCM, CRM, dan sistem produksi bisnis, dan apa saja ERP software package. Oke, yang pertama kita bahas bagaimana itu perkembangan ERP-nya dan juga definisinya. Nah, perlu Ibu highlight ya, enterprise itu bukanlah seperti perusahaan-perusahaan yang masih skala kecil sekali, UMKM mungkin ya. Nah, tapi teman-teman harus berpikir luas lagi. Macam-macam perusahaan itu ada banyak. Ya, kecuali UMKM-nya itu sudah memiliki banyak cabang, itu mungkin bisa kita sebut dengan enterprise. Jadi kata-kata enterprise ini kita bisa bilang ya, itu adalah perusahaan. Jadi teman-teman supaya mudah mengingatnya ataupun mudah memahami maksud enterprise itu apa, itu sama dengan perusahaan. Ya, terus ada resource. Resource itu sumber daya. Ya, nah kenapa kita juga perlu membahas resource di sini? Karena di setiap masing-masing perusahaan itu pasti punya sumber daya, baik itu sumber daya yang bersifat finansial, kita sebut dengan finance, ya, atau pelanggan itu juga termasuk sumber daya. Nah, terus juga ada keuangan, ya, sumber daya aset dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita kelola di suatu perusahaan tersebut dengan memanfaatkan adanya sistem yang terintegrasi. Oke, kemudian ada planning, perencanaan. Makanya ERP itu lebih kepada konsep untuk perencanaan, bagaimana mengintegrasi sumber-sumber daya tadi bisa dikelola dengan baik. Nah, ini ya kalau Ibu sebutkan tadi. Kalau kita ke istilah menurut para ahli ya, kalau tadi enterprise itu berarti organisasi. Nah, organisasi itu pasti punya visi dan misi yang perlu mereka capai. Ya, visinya apa, rencana strategisnya bagaimana. Ya, untuk mendukung hal itu semua, kita perlu memplanning, ya, memplanning dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ya, jadi dalam kaitannya resource ini dapat berupa aset perusahaan, keuangan ya berupa SDM, konsumen, supplier, order, teknologi, dan juga strategi itu merupakan salah satu resource. Nah, sehingga kalau kita simpulkan, ERP itu merupakan sistem informasi yang terintegrasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu kan punya banyak departemen-departemennya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi supaya departemen-departemen itu bisa terintegrasi, nggak bikin sistem secara stand-alone atau masing-masing. Nah, posisi ERP dalam sistem informasi itu di mana? Nah, bisa kita lihat ya. Jadi, komponen sistem informasi itu, nah coba diingat-ingat lagi ya. Ini sudah mata kuliah yang lama-lama ini, Ibu mengingatkan kembali. Jadi, komponen sistem informasi itu terdiri dari hardware, ya, perangkat keras, software, kemudian ada prosedur, atau kita sebut juga dengan proses bisnis, lalu ada jaringan dan komunikasi, atau networking ya, kemudian ada basis data, dan orang. Itu komponen sistem informasi. Jadi kita sebut itu sistem informasi ketika seluruh komponen-komponennya terpenuhi. Oke. Nah, terus
di sebelah sini ada tipe sistem informasi berdasarkan struktur organisasinya. Ya, jadi kita lihat ada segitiga piramida manajemen. Jadi kalau yang paling bawah itu adalah seksi untuk manajemen operasional, ya, yang sifatnya operasi banget ya, operator banget. Nah, kemudian di tengah itu ada tactical management, seksi tactical management, dan ini section untuk manajemen strategik. Ya, jadi kalau melihat tipe bagaimana keputusan itu diambil, kalau dia semakin ke atas, itu dia lebih ke unstructured. Kalau semakin ke bawah, itu maka dia semakin structured. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau operasional manajemen itu kan mereka sudah diamanahi ya, job desk-nya sudah jelas. Kemudian mereka ada manual prosedur juga ataupun SOP. Jadi ketika mengambil keputusan terhadap suatu masalah, nah yang di bagian operational management itu pasti mengacu kepada panduan tersebut. Jadi lebih bersifat struktural. Oke. Nah, sedangkan kalau tactical management dia akan mengacu juga ke ke tadi panduan tadi ya, manual prosedur tadi, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek manajemen. Ya, jadi teman-teman ingat lagi apa itu manajemen ya. Ada konsep POAC di sana, planning, organization atau organizing, ya actuating sama controlling. Nah, jadi konsep-konsep itu bisa diterapkan di tactical management. Jadi dia semi-structured. Jadi dia bisa melakukan keputusan-keputusan di luar MP tadi, tetapi tetap memenuhi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginan dari stakeholder yang di atas ini. Ya. Kemudian ya strategic management ini dia lebih tidak terstruktur. Ya, dia tidak mengacu kepada apapun karena dia sudah di level paling atas. Ya, jadi untuk tipe keputusannya ataupun kebijakannya itu disesuaikan dengan keinginan para stakeholder itu tadi. Nah, tapi dari segi sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Ya, kalau yang di operational management itu tipe sistem informasinya itu lebih bersifat transaksi saja, misalnya kayak input di kasir ya, kayak di kasir input barang ataupun input transaksi gitu aja. Kalau di tactical management dia sudah bersifat sistem informasi manajemen ya, jadi ada report-report yang akan mereka rekap ya atau yang mereka lihat. Kalau yang di atas itu dia lebih ke decision support system, lebih kepada sistem pendukung keputusan ya. Jadi untuk membantu si manajemen strategik ini untuk memberikan kebijakan terbaru berdasarkan data-data ya ataupun berdasarkan sistem yang memang dikhususkan untuk mendukung keputusannya. Oke. Nah, terus kita lihat lagi ada area fungsional di sini. Ya, area fungsional itu di dalam sebuah organisasi kita bisa sebut juga dengan departemen. Ya, jadi sini Ibu contohkan saja yang paling umum di dalam organisasi itu pasti ada sales and marketing ya, ataupun dia bisa terpisah, ada sales aja, ada marketing aja, tapi bisa juga dijadikan satu sales and marketing tergantung perusahaannya. Ya. Kemudian ada departemen ataupun area fungsional yang manufacturing and production. Kemudian ada finance and accounting sama human resource. Nah, jadi kita lihat ya di sini kalau yang untuk manufacturing sama finance itu pasti ada proses-prosesnya di setiapnya ya. Termasuk juga di sales and marketing, human resource itu ada proses-prosesnya. Kita lihat kalau sales and marketing, dia semakin ke kiri, prosesnya pasti berhubungan yang ke back end ya. Dia berhubungan dengan SCM-nya. Tetapi dia kalau semakin ke kanan, nah itu dia akan berhubungan dengan customer relationship management-nya, CRM-nya. Nah, terus kalau proses-prosesnya lagi, ya semakin dia ke atas, dia semakin enterprise, semakin mengerucut. Karena dia sudah prosesnya diintegrasikan. Tetapi kalau dia sudah satu-satu, selain ke bawah dia,
maka perlu adanya knowledge management system. Ya, di sana knowledge management system seperti teman-teman sudah ketahui berupa kayak forum-forum untuk apa namanya untuk knowledge sharing di sana. Misalnya ada yang pergi training terus untuk menyebarkan ilmunya dia pakai knowledge management system atau mau mencari bagaimana tata cara ABCDE gitu ya. Nah, itu bisa dicari di sana berupa forum lah istilahnya ya. Nah, di sini untuk evolusi ERP. Jadi tahun 60 sampai 70-an itu konsepnya MRP atau Manufacturing Resource Planning. Jadi lebih closed loop MRP. 70 sampai 80 itu udah ada MRP yang kedua. Ya. Kemudian 80 sampai sekarang ya tahun 2000-an itu ERP. Tapi tahun 2000-an sampai yang sekarang itu sudah berkembang lagi ya, berkembang lagi. Nah, jadi ada SCM, CRM, ya, PS, LM, SRM, dan LM. Nah, ini sudah masuk ke enterprise application karena masing-masing SCM, CRM ini udah banyak data-datanya, terus juga sudah berbasis skala besar juga, bisa di skala besarkan. Ya, jadi itu juga termasuk ERP. Ya. Nah, untuk penjelasannya ini sudah ada ya. Jadi di ERP yang sekarang itu harusnya sudah bisa mengintegrasikan software-software yang tadi ada yang CRM, SCM, dan lain-lain yang menjadi modul di ERP. Nah, ERP dan sistem terintegrasi serta kaitannya ERP dengan SCM, CRM, dan sistem produksi bisnis. Nah, biasanya masalah sistem informasi yang tidak terintegrasi itu yang pertama adanya redundansi data. Ini pasti ada teman-teman tahu, basic sekali ya redundansi data di database ya sering kata-kata redundansi. Kemudian yang kedua adanya ketidakkonsistenan datanya. Ya, jadi misalnya kalau di bagian finance itu nyatet transaksi dalam setahun itu ada 1 miliar, tapi ternyata direkap di bagian yang lain kayak di bagian SDM kok bisa 1 M ya gitu kan. Padahal kan pengeluaran dan lain-lain itu harusnya kayak ngeluarin gaji pegawai, gaji yang lain-lain itu pasti lebih dari 1 M. Kok bisa sih keuangan bikinnya 1 M? Jadi ada tidak konsistenan data atau adanya perbedaan antara data transaksi yang ada di sistem dengan bukti transaksi kwitansi yang ada ya yang biasanya ditemukan saat kita melakukan auditing ya ataupun opname itu ya di untuk inventory. Nah, kemudian yang ketiga kurangnya integritas. Nah, jadi prinsip-prinsipnya ini lebih kepada CIA triad itu ya, confidentiality, kerahasiaan datanya, terus yang kedua integritas datanya, utuh atau tidak ya integritas itu. Terus yang ketiga availability datanya itu juga merupakan masalah-masalah yang umum terjadi di sistem informasi. Kemudian yang keempat, proses bisnis yang panjang. Kenapa? Karena saking banyaknya sistem, misalnya departemen SDM punya sistem sendiri, keuangan punya sistem sendiri ya, kemudian departemen sales and marketing itu punya sistem sendiri gitu ya. Jadi prosesnya sangat panjang, apalagi ketika kita butuh approval, ya approval laporan dan lain-lain, pembuatan laporan itu kita menunggu satu yang lainnya selesai dulu atau data-datanya itu malah duplikasi tadi ya. Sebenarnya itu bisa dicatat sama satu bidang saja, kemudian yang bidang yang lain tinggal menginputkan hal-hal yang perlu. Nah, itu proses bisnisnya makin panjang. Terus yang kelima tadi yang Ibu sebutkan juga ada untuk informasi yang diperoleh itu bisa saja tidak akurat gitu, bisa saja tidak akurat
Kemudian keamanannya juga terancam karena sistemnya tadi ya standalone tadi ya tidak terintegrasi satu sama lainnya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kondisi before and after ERP itu kalau yang ada before ERP biasanya sistemnya kan berdiri sendiri atau standalone. Setelah ada ERP, bagaimana sistem-sistem yang banyak tadi itu bisa kita integrasikan. Kemudian dari segi koordinasinya, kalau di sebelum penerapan ERP ya biasanya koordinasinya itu sangat banyak ya. Nah, karena ya dia harus melewati berbagai area fungsional bisnis. Dia harus konfirmasi dulu datanya benar nggak nih dari keuangan, benar nggak nih datanya dari kepegawaian gitu, ada banyak. Nah, sedangkan setelah ERP kita hanya mendukung saja koordinasinya karena kita sebenarnya di lampiran data kita tadi itu sudah data yang kita peroleh memang sah dari bisnis area fungsi yang lain gitu ya, ataupun kita sudah bisa juga melakukan koordinasi yang sifatnya cuma pendukung untuk menyempurnakan gitu sesuai dengan tupoksinya ya. Kemudian database itu kalau misalnya di ERP berarti kan dia datanya pasti tidak terintegrasi ya, pasti punya datanya itu punya yang berbeda-beda meaningsnya, pasti adanya ketidak konsistenan data tadi ya. Sedangkan kalau yang setelah ERP semua data itu terintegrasi, jadi data yang dipunya itu punya makna yang sama di setiap divisi tadi ya. Terus dari segi maintenance juga, nah, kalau misalnya before ERP cost-nya itu akan berbeda ya setiap departemen. Jadi departemen keuangan beda biaya maintenance-nya dan lain-lain. Jadi lebih kalau jangka panjang ya sebelum ERP itu pasti maintenance-nya akan lebih memakan biaya yang lebih banyak. Kalau di setelah ERP itu kalau satu kali maintenance itu akan memaintenance seluruh multiple sistemnya ya karena dia sudah terintegrasi. Nah, memang untuk pengimplementasian ERP pada saat pertama itu cost-nya akan besar, tetapi diperoleh manfaatnya itu nanti setelah investasi IT-nya berapa tahun depan ya. Dari segi interface itu juga kita sebelum ERP itu difficult to manage ya antara interface sistemnya. Ya, karena masing-masing departemen kan itu beda-beda jenis sistemnya ya. Jadi ketika orang lain ada mutasi gitu ya, dari departemen keuangan pindah ke kepegawaian biasanya begitu ya, suka begitu. Nah, itu akan sangat susah untuk beradaptasi dengan sistem itu karena tidak ya disesuaikan dengan kebutuhan yang di sana saja gitu kan, tidak keseluruhan perusahaannya. Sedangkan kalau yang ini after ERP itu diseragamkan semua jenis sistem interface-nya. Kemudian dari segi informasi pasti ada redundansi data, informasinya tidak konsisten sebelum adanya ERP. Kemudian kalau setelah ERP itu datanya lebih konsisten dan real time ya. Kemudian sistem arsitekturnya itu belum ada kalau yang before ERP ya. Kalau yang di after ERP itu berdasarkan client server modelnya. Kalau proses itu incompatible proses, sedangkan kalau yang after ERP itu bisnis prosesnya lebih konsisten. Ya, itu berdasarkan informasi model-model yang ada di perusahaan tersebut, proses bisnisnya sudah sesuai. Ya. Kemudian dan bisa diterapkan di jenis perusahaan yang lain gitu maksudnya ya. Kalau yang sebelum ERP prosesnya itu memang disesuaikan khusus untuk perusahaan itu saja. Jadi kalau mau diterapkan sistem yang sama di perusahaan yang lain itu bisa saja berbeda prosesnya. Jadi nggak bisa kita implementasikan itu. Sedangkan kalau pakai ERP karena dia per paket ya sudah berpaket-paket, nah itu
mau kita terapkan di perusahaan A sama perusahaan B bisa saja karena dia berupa paketan. Ya, kemudian application itu kalau yang pertama sebelum ERP ya itu terpisah-pisah kan aplikasinya. Sedangkan setelah ERP itu single application. Jadi biasanya aplikasinya itu cukup satu kali pembelian saja. Nah, ini keterkaitan ERP dengan mata kuliah yang sudah teman-teman dapatkan di sebelumnya. Jadi ada SCM, ada CRM, ya, ada BI, nah ada knowledge management, commerce, business strategic. Ini semua ada di ERP. Ya, makanya ERP itu ditaruh di semester-semester hampir akhir ya karena teman-teman memang harus mengetahui dulu konsep-konsep dasarnya. Karena di ERP itu modul-modul yang akan kita gunakan itu berkaitan dengan SCM, CRM, ya, dan strategic business. Jadi kalau ke kiri arahnya dia akan lebih kepada SCM supplier ya. Sedangkan kalau dia arahnya lebih ke kanan, dia akan berhubungan langsung dengan customer. Nah, untuk pendukung itu, nah kita butuh yang namanya BI, ya kita butuh enable service-nya, kita butuh web plus IT integration-nya. Jadi ada banyak konsepnya ya. Nah, ini Ibu sebutkan tadi, jadi biasanya ERP itu per paket. Jadi teman-teman misalnya nanti ya kalau udah kerja misalnya pakai SAP gitu ya. SAP itu common software package ERP yang biasa digunakan. Jadi misalnya kalau diterapin di perusahaan A, ya bisa juga diterapin di perusahaan B gitu karena dia sudah terpaket. Berbeda ketika kita mendevelop sistem berdasarkan kondisi kekinian dari perusahaan tertentu. Karena berbeda loh ya antara perusahaan A dengan perusahaan B, proses bisnisnya bisa saja berbeda. Begitu, jadi nggak bisa kita sembarang untuk implementasi sistem biasa tadi ya. Makanya kita butuh sistem ERP untuk mengintegrasikan seluruh cabang-cabang kalau perusahaannya ada banyak cabang atau perusahaan itu memang udah skala besar, punya karyawan yang banyak atau punya data yang banyak, kita bisa pakai ERP. Nah, modul-modul ERP itu yang pertama ya ada finansial. Jadi ini berhubungan dengan akuntansi ya. Tentang keuangan, harus masuk, harus keluar. Nah, teman-teman pasti sudah tahu istilah-istilah ini di mata kuliah sistem informasi akuntansi dan akuntansi dasar. Kemudian ada supply chain management, ini SCM yang baru semester kemarin teman-teman pelajari, ya yang berhubungan dengan supplier. Kemudian ada manufacturing, nah ini ada manajemen produksi yang sudah teman-teman dapatkan juga di mata kuliah sebelumnya. Kemudian ada CRM juga sama ya, yang berhubungan dengan customer, sudah dipelajari juga. Dan human resource, sumber daya manusia, atau kita sebut juga dengan kepegawaian lah istilahnya ya. Kemudian data warehouse, ini berhubungan penyimpanan datanya. Nah, modul-modul ini ya kalau kita pisah-pisah itu memang jadi satu mata kuliah ya. Nah, di mata kuliah ERP inilah teman-teman belajar bagaimana ya sistem CRM itu kan sendiri besar, ya SCM itu bisa juga besar. Bagaimana sistem-sistem yang tadi itu bisa kita integrasikan. Nah, di ERP inilah kita pelajari ya. Jadi kita bisa gunakan software-software package tadi yang Ibu sebutkan untuk mengintegrasikan ini. Oke, untuk kita pelajari bagaimana hubungannya. Nah, jadi kalau tren implementasi ERP itu sama ya, ada yang dia bentuknya open source, ada yang dia tidak atau kita bayar. Kalau open source ERP berarti perusahaan itu bisa membangun ERP-nya sendiri jika produk ERP yang saat ini sudah ada, tetapi tidak memenuhi kebutuhan organisasi, misalnya begitu. Atau perusahaan yang berukuran kecil dan menengah atau kita sebut dengan small medium enterprise ya yang dapat menggunakan sumber daya yang ada untuk membangun ERP sendiri dengan daya murah. Tuh, ya, atau open source ERP yang dapat membantu jika perusahaan mengalami perubahan bisnis proses yang sangat cepat atau tipe bisnisnya itu yang cepat sekali berubahnya ya proses bisnisnya. Terus ada akuisisi terhadap vendor. Nah, bisa misalnya dibeli lah
ya kayak Oracle atau SAP. Kemudian ERP mentargetkan pasar perusahaan kecil dan menengah. Ya, bisa juga ada penawaran khusus seperti itu ya untuk implementasi. Nah, ada banyak ya. Kemudian ada juga yang menawarkan fungsionalitas untuk industri kebutuhan khusus ya. Jadi lebih kepada industri-industri khusus. Misalnya ERP khusus perhotelan atau ERP khusus untuk restoran gitu atau kafe. Nah, ada banyak. Nah, ini top-top vendor ya ERP. Jadi teman-teman lihat ini dari skala 1 sampai 10. Kalau dia 1 berarti bagus ya, paling bagus. Nah, kita lihat ini. Untuk dari market share-nya paling banyak digunakan saat ini memang populer adalah SAP, kemudian Oracle, kemudian Microsoft. Ya, jadi ada banyak vendor-vendor ini teman-teman bisa lihat. Kalau dari functional score-nya itu IFS yang paling terdepan, ya kemudian Oracle, kemudian Epicor. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kalau yang untuk implementation cost, nah ini yang paling besar itu NetSuite gitu. Jadi ini silakan teman-teman lihat ini yang berbayar ya. Nah, kita juga punya yang open source ERP ya. Biasanya open source ERP ini kita bisa melakukan ya instalasinya itu sesuai yang customized, dan ada juga yang dia tidak menyediakan modul yang kita butuhkan. Jadi memang harus dilihat, misalnya di SQL Ledger aja untuk fitur e-commerce itu tidak ada. Ya, dia cuma ada accounting, dia cuma ada inventory and warehouse and application customization. Namanya gratis ya. Jadi kita harus melihat gitu, melihat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kemudian salah satunya lagi yang kita gunakan Odoo. Odoo itu juga gratis, tetapi ada juga yang berbayarnya atau kita bisa upgrade. Tetapi saat ini perkembangan Odoo itu juga semakin pesat ya, semakin banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan karena kita juga bisa mengcustomize, kita bisa menginstalasi sesuai kebutuhan gitu. Nah, untuk sekarang teman-teman akan dipandu selanjutnya oleh asisten instruktur lab untuk menginstalasi Odoo. Jadi silakan diperhatikan langkah-langkahnya, kemudian bagaimana navigasinya akan dijelaskan lebih lanjut. Selamat belajar, dan Ibu akan melanjutkan setelah teman-teman instalasi Odoo ya, akan melanjutkan ke materi selanjutnya tentang aspek-aspek teknologi ERP. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.